Selamat datang di Growth Space, tempat kita bisa belajar, tumbuh, dan berkembang bareng. Bersama gue, Jonathan N. Sampai akhirnya bete, ngambek. Oke, mungkin moodnya lagi nggak bagus. Dulu aku berpikiran seperti itu ya. Cuman menginjak hubungan yang ke tahun kelima ini, kok ngerasa tambah aneh ketika dia nggak pernah aku masalahkan untuk pergi sama siapapun, kemanapun, mempunyai kegiatan apapun. Itu tuh kayak, oh ya udah gitu. Tapi kan ya namanya orang kan pasti berkembang gak sih, Kak Ibnu, Kak Devon, dan teman-teman semuanya. Kayak semakin Mhm. kamu berkembang, semakin kamu memiliki banyak lingkungan yang positif gitu kan, pasti diri kamu juga merasa ingin ikut berkembang juga kan, gak dalam diri kamu yang sebelum-sebelumnya aja, gak stuck di situ aja. Nah, aku mulai malesnya ketika aku ikut suatu organisasi, di mana itu organisasi dari kampus ya. Itu tuh kayak ditanyainya, oh ya udah hati-hati, iya. Cuman kayak aku baru nyampe pun ditanyain kamu kapan pulang. Terus kayak pulang udah malam dan yang lain-lain, bukan bukan yang langsung ngasih action kamu kapan pulang aku jemput ya karena udah malam, enggak, karena aku juga nggak minta dan dia juga nggak ada inisiatif. Cuman kayak selanjutnya tuh kamu nggak usah lah ikut-ikut organisasi kayak gitu lagi, kamu gini 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 gini, jadi balik ke ngatur. Nah, sampai di titik dimana aku yang bener-bener sakit hati tuh ketika dia ngoreksi apa yang dilakukan ayahku. Karena di situ emang udah deket Kak Ibnu, Kak Devon, udah kenal sama keluargaku itu, dan pada saat itu dia ngoreksi suatu hal di dalam diri ayahku gitu. Ya memang menurut menurut dia salah dan menurutku mungkin di dia juga tersinggung atas hal itu. Cuman hal itu tuh menurutku nggak sefatal itu gitu loh. Itu yang selanjutnya ya. Terus kayak selalu misal aku membuat kesalahan, aku membuat mungkin hal, misal aku telat sedikit gitu lah, pasti dia marah-marah. Kamu lama, yang aku di jalan tuh dipepein, di kayak kamu di mana, nyampe mana, bla 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 gitu. Pokoknya kalau aku yang nyamper dia tuh harus cepet gitu. Tapi ketika dia nyamper ke aku tuh pernah bilang, oh iya ya nanti hari ini kita main, nanti aku jemput jam 2. Aku jadi cewek kan harus prepare sebelum jam 2 ya, biar 2 tinggal jalan. Nah, di situ dia datang jam 8 malam dan aku bete dong, aku udah nunggu, aku bete dong. Aku cuma diem, nggak ada aku ngomong apa-apa, tapi akhirnya dia marah. Marah yang bener-bener marah gitu loh Kak, di jalan tuh marah. Kamu tuh mikir nggak, otak kamu dipakai dong, nih gitu-gituin. Oh oke. Udah mulai besar gitu ya ngomongnya? Udah sekasar itu dan jujur aku tuh lebih mending lu nampar gua mungkin ya, daripada lu ngata-ngatain gua, karena gua bakalan inget terus. Nah, sampai akhirnya ini kan lagi sibuk-sibuknya kuliah kan Kak, tugas banyak dan lain-lain ya, yang kakak-kakak semua pasti udah ngalamin lah. Terus dimana cowoknya nggak support. Nah, by the way kan aku sebenarnya stay-nya di Jogja, cuman dari bulan September awal kemarin aku emang sengaja stay di Jakarta. Nah, waktu aku stay di Jakarta kemarin, dia di Jakarta 2 minggu nggak ada yang namanya inisiatif untuk nyamper aku. Dan aku pun nanya, kamu mau nyamperin aku nggak? Iya, besok ya, bla 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 bla. Dengan segala alasannya. Nyamperin temennya dari Depok ke Cibubur, gitu tuh nggak apa-apa disamperin. Cuman ketika aku yang minta disamperin, kamu mikir nggak sih aku tuh bla 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 bla. Oke. Nah, akhirnya dia pulang ke Jogja dan aku belum pulang. Gimana? Dari waktu itu selalu setiap hari tuh bilang, kamu pulang dong. Tapi dengan menurut aku bilang, aku pulang suruh ngapain? Aku lagi kuliah dan yang lain-lain. Aku kalau di rumah aku main terus, aku bilang gitu kan Kak. Nah, sampai akhirnya ketika kemarin aku
pergi sama sepupu aku, kakak-kakak sepupu aku, saudaraku semua, Kak. Itu tuh yang dimana dia, aku mau pergi ya. Kemana? Ngapain kamu pergi-pergi? Katanya tugasnya banyak, bla 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 gitu, ngomel-ngomel. Sedangkan di mana aku cuma minta waktu 10 menit aja buat ya screen time lah, atau mungkin telepon lah, ngobrol, atau kayak gimana gitu kan. Dia bilang aku lagi di luar, aku lagi sama teman-temanku gitu. Nah, dan ini dari kemarin memang udah memutuskan gimana sih mau diskusi dengan baik untuk menyudahi ini. Nah, mungkin aku dengan sharing ini aku juga bisa dapat jawaban dari teman-teman semuanya. Iya, ketutup sama kesel. Keselnya karena kenapa sih kamu kok nggak ada kayak nyupport-nyupportnya aku, sampai sampai mungkin ini juga salahku ya, sampai aku nge-hide story Instagram aku dari dia. Soalnya tiap dia ngajakin ribut, kan pasti nggak aku bales ya kan, Kak. Aku mau have fun dulu dong, aku lagi sama saudara-saudaraku, aku nggak mau apa ya namanya, marahan dulu gitu loh, aku nggak mau debat dulu gitu. Tapi I don't know siapa yang ngasih tahu sampai akhirnya kamu ya bisa bikin story Instagram di hide dari aku kayak gitu. Ya itu menurut aku udah nggak ini banget sih, kan nggak bisa banget kalau pasangan kita diajak berkembang. Cuman di sini aku juga bingung gimana caranya aku ngajak komunikasi dia, diskusi untuk udahan, tapi dengan cara yang baik-baik aja gitu, Kak Ibnu. Thank you. Berarti sampai sekarang masih masih pacaran ya? Dibilang masih pacaran masih. Cuman kemarin bilang yaudah deh kita temenan aja. Aku iyain. Cuman dia tetap ngejar-ngejar gitu loh, Kak Devon, ngejar-ngejar. Kamu ya nggak bales DM gue kan? Iya udah, aku iyain. Alasan kamu ngiyain ajakan aku apa loh? Kok jadi aku yang ditanya gitu loh, Kak. Makanya gimana sih caranya aku mau ngajakin dia diskusi biar sama-sama ngerti dalam hubungan ini tuh aku juga banyak sakit hatinya loh, gitu loh, Kak Devon. Ya, ya. Mungkin ada teman-teman yang bisa memberi jawaban, nanti boleh naik ya. Iya, oke. Mungkin dari point of view aku ya sebagai cowok, dan sebenarnya ngelihat hal ini tuh kayak ingat kejadian-kejadian di masa lalu di mana pada saat early 20 istilahnya kebanyakan hubungan itu kan masih dalam tahap yang emang jauh kan dari serius, di mana masih pengen punya ego masing-masing, masih pengen memiliki validasi terhadap apa yang kita kerjakan, apa yang masing-masing dari masing-masing personal kita kerjakan kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya aku bilang cowok kamu itu ya masih kekanak-kanakan, di mana dia pengen possession, pengen punya kamu, tapi dia istilahnya nggak mau effort lebih kayak gitu loh. Dari dianya pengen ngajak ribut mulu, terus dari dianya sangat-sangat posesif, yang kayak gitu mungkin ada orang yang masih bisa toleran ya. Tapi kalau misalnya dari aku, dan aku di sini sebagai cewek, ya sorry itu aku nggak bisa nerima hal itu kayak gitu loh. Dan apalagi udah dicoba komunikasi secara baik-baik, udah coba ngobrol istilahnya empat mata atau nggak telepon secara serius, dia nggak mau. Nah itu kayak kunci hubungan itu komunikasi. Nah kalau misalnya kuncinya hilang atau nggak ada komunikasi satu sama lain dan nggak ada saling pengertian, ya kalau menurutku sih udah benar-benar susah untuk diselamatkan kayak gitu. Mungkin kamu mikirnya sayang udah 5 tahun, dan kalau menurutku di usia yang 21 pacaran 5 tahun ibaratnya kan start di usia 16 ya, dimana harusnya, tapi ini nggak berlaku saklek atau nggak berlaku harus buat semua orang ya kan, orang juga beda-beda. Nah harusnya di usia segini kan istilahnya masih seneng pengen explore semuanya gitu, mulai dari organisasi, kuliah, pertemanan kayak gitu, dimana ya harusnya sisi bahagianya atau sisi senang-senangnya di usia awal-awal 20 itu banyak dilakukan gitu dengan pasangan, kayak main bareng, keluar bareng kayak gitu-gitu. Cuman kan ngelihat posisi yang
kayak gitu, ya menurutku posisinya udah tepat kalau misalnya kamu memilih untuk menyudahi. Karena ya komunikasi itu hubungan itu kan komunikasi dua arah gitu. Kalau misalnya satu udah nggak mau eh, jalan ke depan, sedangkan pasangan kita istilahnya masih ribet di belakang, ibaratnya kamu kayak ngegeret orang, dragging down people, dan dan menurutku sih bakalan eh, kasihan di kamunya kayak gitu. Istilahnya makan hati lah. Mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing juga atau nambahkan mengenai problemnya Avi ya. Mungkin dari sisi cewek. Ini ada Hana mungkin bisa Karena mungkin dari bantu. sudut pandang cewek ya. Coba Hana bisa open mic lah. Mungkin ada pendapat juga untuk Avi ini. Kalau enggak, Kalau mungkin atau next. Nah, Hana tuh udah open mic. Posisinya sekarang maksudnya si cowok kamu ini nggak bisa ya ditinggal kayak barang sehari, atau kamu bilang butuh space atau gimana gitu. Kalau dari sifatnya sih kayaknya nggak bisa. Bener-bener nggak bisa, Kak. Bahkan aku bilang bentar ya, aku lagi ngerjain tugas ini untuk praktikumku untuk UTS besok. Aku diemin aja, terserah lu mau kayak gimana, bertingkah lu terserah deh. Aku lagi kayak gitu sekarang. Kayak gitu, kayak dan bingung juga nanti ketika aku bakalan dengan baik aku ngomong mau seperti apa, padahal udah kuiyakan gitu loh Kak Ibnu. Iya, ya itu anaknya tuh si anaknya masih childish dan istilahnya masih belum saling memahami. Dan udah 5 tahun, mungkin kamu lebih sayang sama lama hubungannya dibandingkan dengan orangnya. Kalau misalnya posisinya udah kayak gini. Iya sih Kak, sebenarnya iya. Padahal di sini dia beda 5 tahun dari aku. Oh, dia lebih ini ya. Dia lebih tua daripada Udah aku. lebih tua. Apalagi udah lebih tua. Aku mikirnya malah seumuran loh. Enggak Karena seumuran. sebenarnya Dia lebih tua. usia juga nggak bisa nentuin kedewasaan orang juga sih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing soal Avi ya, ada saran mungkin atau yang dulu pernah punya pengalaman, mungkin si Hani dulu kan dikejar-kejar tanda kutip ya sama mantan klien ya, mungkin bisa sharing juga tuh. Ini tadi Hana udah open. Hani dulu Halo, deh. sore. Hmm. Tadi Kak Hana udah open mic ya? Mungkin Kak Hana boleh Ya. memulai untuk komentar. Aku ke belakang. Halo semuanya. Halo. Halo Han. Kalau untuk nanggepin Avi, jujur aja tadi aku kan nggak ngikutin dari awal, jadi aku nggak terlalu paham nih masalahnya kayak gimana. Jadi better aku tidak ikutan dulu deh untuk Avi. Oke. Oke, mungkin dari Hani atau dari teman-teman mungkin ada yang ingin sharing juga masalah relationship yang terjal miliknya. Hani dulu deh. Ya, tadi aku agak kepotong sih sama ceritanya Avi ya. Cuman kalau sekilas aku dengar kan tadi posesif, terus masih bareng sampai sekarang karena ngerasa udah lama. Gitu ya? Posesif gitu-gitu ya, bener. Cuman masih bareng karena udah lama juga bukan kayak gini Kak. Karena kan in case-nya udah sama nenek kakekku pun udah deket sama dia. Itu yang itu terus kayak sebenarnya keputusannya ada di aku. Cuman kayak entar dulu dong kalau mau ribut, debat gitu kan. Makanya aku lagi nyari ini mau gimana caranya buat diskusiin ini semua biar baik-baik aja gitu loh Kak Hani. Aku nggak tahu apakah ini bisa dilakukan atau enggak, ataupun mungkin bisa membantu. Tapi aku pernah mungkin hampir mirip lah di hubungan yang toksik dulunya. Terus aku juga merasa dia udah kenal sama keluarga aku gitu kan. Bahkan dulu
Halo, Han? Ke-mute. Oke, kok bisa ke-mute ya? Halo, sorry. Halo, halo. Oh, Jadi, aku lanjutin ya. ya. Jadi dulu aku pernah udah kenal ini kebalik sih, aku lebih kenal ke seluruh keluarga dia gitu. Dia juga kita udah saling ajak ke keluarga masing-masing karena udah serius, bahkan waktu itu udah mau nikah kan rencananya. Jadi semua keluarga juga udah tahu. Tapi akhirnya aku berpikir gini sih, em, aku berpikir kalau saat ini gue masih pacaran sama dia, masih pisah rumah, dia kayak gini. Kalau misalnya nanti gue bareng dia satu rumah, gue nikah atau apa namanya itu, ya udah hidup bareng dia gitu kan, ini nih bakal terjadi terus dan bisa lebih parah loh gitu. Apakah gue sanggup? Satu itu yang gue pikirin. Yang kedua yang gue pikirin adalah em, nanti ini omongan di dalam otak gue tuh selalu yang agak menekan diri sendiri. Jadi gini, nanti suatu hari kalau gue nikah sama dia, gue tinggal serumah sama dia, saat gue udah tua, gue udah nggak bisa gerak lagi, gue cuma bisa di tempat tidur, yang nemenin gue tuh dia. Terus apakah gue akan mati dengan tenang melihat anak-anak gue bahagia, gue disayang suami gue, atau gue akan mati dengan perasaan anjir lah, tiap pagi bangun, aduh gue bakal domain apa lagi ya, aduh dia bakal ngeribetin apa lagi ya hari ini, kayak gitu. Karena em, lebih baik mundur di awal dibandingin di akhir sih. Karena temanku pun ada yang setelah 11 tahun berpisah karena dia bertahan di hubungan seperti itu gitu. Berpisah karena itu tadi, aku cuma bilang kalau nanti saat lo tua nggak bisa gerak lagi cuma di tempat tidur, temen lo ngomong tuh cuma dia lo gitu. Yakin nggak mau ngelanjutin ini? Sakit memang pasti, kayak awal-awal itu sedih, ngerasa nggak terbiasa, mungkin yang kayak em, ya bakal galau beberapa saat, kayak trauma buat punya hubungan gitu kan, atau mungkin mikirin perasaan keluarga, siapapun itu perasaan keluarga kita yang udah tahu antara hubungan ini, tapi yang ngejalanin tuh kita loh. Dan ini bukan hanya untuk hari ini dan besok gitu loh. Dan kita punya hubungan tersebut bukan untuk menyenangkan hati orang, tapi untuk kebutuhan diri kita sendiri gitu loh. Hubungan ini tuh harusnya berdasarkan kita gimana, apakah nyaman. Kalau memang ternyata nyaman dengan cara seperti itu, iya, mungkin nggak apa-apa dijalanin walaupun ada mengeluhnya gitu loh. Kok memang nyaman. Tapi kalau di aku, kebetulan di aku, dengan pengalaman aku tidak nyaman diperlakukan seperti itu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk berpisah dan membatalkan rencana dia mau ngelamar. Itu tinggal 3-4 bulanan lagi lah. Mau dilamar itu udah aku ajak pisah waktu itu. Kalau yang di kasus aku, pernah di salah satu kasus gitu. Maksudnya kita di sini nggak akan bisa nyuruh Avi untuk hari ini juga secara cepat untuk ninggalin pasangannya, nggak bisa. Untuk nyadarin ini juga nggak bisa. Tapi Avi bisa pelan-pelan mungkin pikirin lagi. Mungkin ada beberapa saran, nggak hanya dari aku, mungkin dari teman-teman yang di room ini juga gitu kan. Beberapa saran mungkin Avi bisa sehari ini pikirin, besok pikirin, dibayangin lagi. Oh iya, kalau misalnya gue udah nanti serumah sama dia bakal gimana ya? Kalau nanti gue pengen me time sendiri, pada saat gue udah nikah, udah punya anak nih, gue pengen me time sendiri, gitu kan, pergi sebentar doang ke salon 3 jam gitu, terus laki lu marah-marah, lu me time, lu sometimes ya, kata teman-teman gue yang udah punya anak, gue lagi baby blues nih, gue rasanya butuh bla 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 bla, butuh dorongan, butuh support segala macem. Nah, lu di suatu saat lu baby blues, ditambah suami lu tidak mendukung, ditambah lu pun mau me time sedikit pun nggak bisa, ibarat lu mau ke WC lama-lama bawa handphone pun, lu ngapain nih di WC lama-lama nih bawa handphone nih, lu aneh-aneh ya misal. Terus kayak gimana, itu kan nggak bakal memberikan ketenangan hidup dong berarti gitu. Jadi kalau misalnya aku pengennya Avi bisa pelan-pelan aja sih. Jangan bergantung sama omongan kita di sini, jangan juga bergantung dengan perasaan keluarga ataupun orang lain, tapi pikirin perasaan Avi sendiri, pikirin kenyamanan hidup Avi sendiri, apakah betul dia um, pantas diperjuangkan seperti ini dengan sifatnya seperti itu. Bahkan Avi aja hari ini udah bilang, aku lagi berarti udah menyebutkan bahwa Avi di toxic relationship, berarti Avi sadar
udah satu langkah yang cukup baik sebenarnya untuk mengambil keputusan selanjutnya. Tinggal Afi mungkin membutuhkan beberapa pencerahan lagi aja, membayangkan step yang lebih jauh gitu. Apakah ini bakal dibawa sejauh itu atau enggak? Mungkin gitu sih kalau dari aku ya. Karena kalau aku sendiri makin kesini makin males ya sama hal ribet ya. Even kalau misalnya aku di awal kenal sama orang pun, dia sudah terlihat ribet dan ngatur, itu aku akan langsung cut sih. Nggak lanjut, itu di aku. Mungkin bisa dijadiin, apa namanya tuh, apa ya, bahan untuk dipikirkan lah. Gitu kalau dari aku. Oke, thank you Kak Hani. Paham rasanya, Iya, rasanya masih sayang gitu kan. Terus yang nggak enak sama keluarga juga gitu kan. Aku paham banget. Dan kamu nggak bisa hari ini, besok, minggu depan, 1 bulan lagi untuk yang tiba-tiba, oke, kayaknya gue mau stop. Tapi nanti kamu akan ada titik capeknya saat kamu sudah mulai memikirkan ini terus-terusan. Setiap hari saat dia berbuat seperti itu kamu pikirin, kamu bakal mikir, ya juga ya, kayaknya aku harus pertimbangin. Besok kamu mikirin lagi, itu bakal lama-lama kamu akan ikhlas dulu, terus kamu melepaskan. Karena sometimes kita kalau misalnya melepaskan dulu baru ikhlas, itu mungkin agak susah sih. Tapi mungkin kita ikhlas dulu, kayak oke, kayaknya gue udah nggak tahan karena dia begini-begini. Kalau misalnya gue lanjut sama dia, kehidupan gue akan bla 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 gitu. Nah, kamu udah tahu tuh, apa namanya tuh, kira-kira ketidaknyamanan itu akan sangat mengganggu kamu atau tidak ke depannya, atau mungkin kamu ngerasa kayak, ya tapi aku udah terbiasa sih, ya nggak apa-apa karena aku sayang misalnya. That's okay gitu. Tapi kalau memang kamu em, saat ini ternyata berusaha pengen keluar dari situ, caranya kok dari aku adalah kamu pikirin lagi hal tersebut. Mungkin memang jahat sih kalau kita harus mikirin orang tuh bukan dari kebaikannya doang, tapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi itu salah satu cara. Hal yang tidak menyenangkan, oh ya, kamu hubungkan dengan hidup kamu. Karena itu akan berhubungan nantinya saat kamu bareng sama dia. Gitu loh. Terus kamu ingat lagi, nanti aku bakal serumah sama dia loh. Ngadepin ini bukan cuman yang pada saat kamu tidur kamu udah gak ngadepin dia kayak gitu, pada saat kamu mandi kamu berhenti chat, nggak teleponan juga kamu nggak bakal ngadepin itu. Tapi nanti saat kamu udah satu rumah 24 jam 7 hari itu kamu bareng dia, even kamu mandi, makan, ataupun tidur telat, entah telat bangun apapun, itu bakal bisa jadi masalah juga gitu. Karena posesif kayak gitu nggak mungkin nggak cuma yang kayak, kamu di mana, ayo cepat pulang. Karena nanti pada saat serumah itu bakal ada lagi yang lain. Kok kamu di WC lama banget sih, bawa handphone lagi? Kamu ngapain? Macem-macem ya gue di kamu gue di rumah. Gitu. Karena buat aku. Semangat tapi ya. oke, thank you Kak Hani. Ya, emang gitu sih ya, kayak awalnya mungkin posesif kecil. Nah, kalau misalnya udah lama dan bener kata Hani tadi, kalau misalnya udah serumah itu kayak bener-bener pikiran tuh pasti nggak akan tenang dan nggak akan dan pasti kemana-mana, kayak dia ngapain kayak gitu, keluar bentar, nah keluarnya ngapain. Jadi kayak malah curigaan dan pikiran-pikiran negatif itu malah jadi menghinggapi pasangan kamu kalau misalnya pasangan kamu itu model-model kayak posesif kayak gitu sih. Soalnya ya beberapa hubungan kemarin aku juga sempet punya pacar yang kayak gitu juga, dan dia emang 7 tahun di bawahku, terus kayak mirip-mirip, cuman akhirnya aku masih bisa toleransi dan aku ngasih em, aku nggak mau kayak gitu. Aku mau kita punya space masing-masing, kita punya safe space buat diri kita sendiri masing-masing. Aku nggak akan ngelakuin hal itu kayak ke kamu, dan kamu juga tolong jangan lakukan itu ke aku. Dan akhirnya kita udah sama-sama saling mengerti dan bisa istilahnya bisa menempatkan diri lah, nggak curigaan, terus nggak komunikasinya juga berjalan lancar kayak gitu. Oke, mungkin bisa jadi pertimbangan dan juga inilah ya, meningkatkan mood dan juga meningkatkan ketenangan hati lah buat Afi, karena Afi tuh nggak cuman sendiri yang mengalami hal itu kayak gitu. Kita semua juga pernah di posisinya Afi, Iya. dan Afi berhak bahagia. Woi. Iya, thank you Kak Ibnu. Oke. Betul, Afi Iya, berhak bahagia. Semangat ya. Afi berhak iya, bahagia. iya, thank Semoga you. bisa semakin bahagia ke depannya. Amin, amin, puji. Oke, mungkin dari Hana tadi katanya mau share sesuatu ya.
Halo Hana, suaranya kurang kenceng Hana. Kalau sekarang gimana? Udah Udah, lebih kenceng nggak? Udah. Udah ya. Oke, sip. Jadi aku mau cerita sebenarnya tentang ya hubungan berpasangan ya. Jadi aku tuh gimana ya? Aku tuh udah 4 tahun pacaran, terus kemudian sekarang sudah menikah, udah 4 tahun menikah. Nah, dalam masa berarti 8 tahun ya. Dalam masa 8 tahun itu, aku tuh pernah ada di satu yang aku sebut sendiri itu adalah lingkaran setan gitu. Kayak apa sih ini? Jadi gini, aku tuh pernah ada di masa dimana jadi si apa namanya laki aku ini dia melakukan kesalahan dulu masih pas pacaran gitu kan ya, dia melakukan Ya. kesalahan dan gue nggak suka lah, intinya kan gue kesel gitu kan sama si kesalahan itu gitu. Nah, dia sudah minta maaf, sudah apa namanya berusaha untuk berubah gitu kan ya. Nah, dan emang itu nggak cuman ngomong doang sebenarnya, ya beneran gitu, dia berusaha untuk berubah gitu. Tapi gue itu setiap kali nanti kita ada masalah, gue selalu ngungkit hal itu lagi. Jadi balik lagi ke situ. Jadi ya gitu, seakan-akan jadinya kayaknya yang kemarin itu nggak pernah selesai gitu. Jadi kan kayak pasti kan itu nggak nyaman juga kan sebenarnya di laki gue gitu. Kalau misalnya setiap kali ada masalah, lu tuh larinya balik ke yang dulu lagi, kayak gitu lagi, gitu. Nah, singkat cerita, eh, sampai akhirnya pas gue udah menikah, itu gue masih kayak gitu. Jadi pas awal-awal tahun lah, di awal-awal tahun-tahun pertama gitu lah gue nikah tuh gue masih kayak gitu. Sampai akhirnya gue ngerasa gini, kayaknya ada yang salah nih sama gue bilang gitu. eh Ya pokoknya tuh sampai akhirnya kita pernah ya berantem gitu, terus kayak gue sampai mikir, iya ya kenapa ya gue kayak gitu, karena kan pas gue berantem itu selalu laki gue bilang kayak, kenapa sih itu lagi yang diangkat gitu, kenapa sih itu lagi gitu. Nah, terus apa namanya kayak, kok kayaknya gue nggak selesai-selesai ya masalah yang di situ, padahal kan aku udah berubah, aku udah berusaha loh kayak gini-gini, aku udah berusaha untuk ini, dan gue sendiri merasakan itu sebenarnya. Gue ngerasa kok dia udah berubah dan lain sebagainya macamnya gitu ya. Nah, sampai akhirnya gue ngerasa, oh oke, ini kayaknya ada yang nggak bener sama diri gue gitu. Terus akhirnya gue kan di tahun gue tuh nikah 2017, tahun 2018 itu gue kenalan sama yang namanya mindfulness kan. Gue kenalan sama mindfulness, gue kenalan sama apa filsafat stoa gitu kan. Jadi gue tuh apa, dan di mindfulness itu kita kan belajar yang salah satunya adalah self healing kan, bagaimana menyembuhkan luka. Nah, pada saat itu pas gue menyadari, iya ya, gue tuh autopilot banget nih kalau misalnya ada masalah, dalam konteks berarti kan gue sudah menikah pada saat itu, dalam kalau gue ada masalah di apa namanya sama laki gue selalu ngungkit itu lagi, dia sampai udah di titik yang juga udah kesel banget gitu, kayak kok lu ke situ lagi gitu. Ya udah, terus akhirnya gue itu kayak, ini kayaknya gue harus melakukan sesuatu nih sama diri gue, kayaknya emang ada yang bukan gak bener ya, maksudnya ada sesuatu di diri gue yang gue tuh nggak embrace gitu, gue nggak terima gitu. Nah, sampai akhirnya di satu malam itu pas lagi waktu itu lagi kesel juga gitu kan, terus tapi kayak gue ngerasa gini, gue pengen keluar dari si lingkaran setan ini gitu, si autopilotnya gue yang selalu otomatis ngungkit-ngungkit masa lalu gitu, kesalahan di masa lalu gitu. Jadi gue bilang sama diri gue bahwa eh, kenapa sih kamu sakit gitu, oh karena dia tadi kayak gini ya, iya, oke, iya dia tadi udah bikin lo sakit, oke Hana, uh, lo nggak suka digituin, uh, lo kesel banget digituin karena dia begini-begini, dan yang lo harapkan ekspektasi lo adalah dia ABCD gitu kan. Terus
gue bilang lagi gini, maafin ya, gue bilang gitu, yuk maafin dia. Jadi gue ngajak diri gue mengafirmasi diri gue untuk maafin suami gue gitu. Terus habis itu dan gue ulik lagi nih, kenapa sih kok gue sampai segitunya ya, apalagi sih luka-luka yang gue punya selama ini gitu, yang mungkin apa ya, belum bisa gue maafkan sampai sekarang gitu. Pada saat itu ya, sampai pada saat itu gitu gue belum bisa maafin. Akhirnya gue coba ulik lagi gitu, apa aja sih hal-hal dari perilakunya dia yang bikin gue kesel, yang bikin gue kayaknya nggak terima, yang bikin gue kok gondok banget gitu, sampai akhirnya gue harus ngungkit lagi masalah itu gitu. Tuh kamu kan orangnya gitu kan, kamu kan orangnya gitu kan, itu tuh selalu kayak gitu. Nah gue sampai akhirnya gue baru menyadari di situ, di self talk gue, yang dimana gue sekalian kayak gue pengen menyembuhkan diri gue gitu ya, gue pengen maafin gitu, gue pengen lepas dari lingkaran setan itu. Terus akhirnya gue baru menemukan bahwa oh, gue itu eh, merasa kurang dicintai. Kenapa? Karena ternyata love language-nya kita itu antara gue dan suami itu beda gitu, ada bedanya gitu. Jadi kalau gue love language-nya itu adalah act of service, time, sama apa satu lagi gue, ya pokoknya itulah act of service sama time gitu. Nah sedangkan laki gue itu lebih ke apa namanya, physical touch gitu misalnya, terus apa, words of affirmation gitu. Jadi caranya dia menunjukkan sayangnya ke gue itu adalah dengan words of affirmation, dengan physical touch, dengan apa namanya, act of service. Tapi act of service-nya itu yang ketiga gitu, which is gak prioritas. Sedangkan di gue act of service itu yang pertama. Jadi gue akan merasa dicintai ketika dia ada buat gue, ketika dia memberikan apa namanya, membantu gue gitu loh, ada buat gue gitu. Nah terus gue time, yang keduanya gue time, waktu. Jadi dulu zamannya gue kuliah itu tuh kita sibuk masing-masing gitu loh. Gue sibuk dengan kegiatan gue, dia sibuk dengan kegiatan dia. Act of service-nya ya jarang juga, karena jarang ketemu gitu. Paling kita cuman chat SMS gitu, pada zaman itu SMS, dan baru ada WA gitu. Terus ya udah WA kayak gitu-gitu. Jadi time kita juga jarang ketemu karena kita sibuk sama masing-masing kan, seminggu sekali ketemunya. Nah gue tuh at some point gue ngerasa gue tuh kurang dicintain. Nah dari gue kurang dicintain terus habis itu kan pasti setiap apa namanya, kita berantem itu adalah cecok-cecoknya itu. Jadi sebenarnya akarnya itu ternyata, oh gue itu kurang ngerasa dicintain gitu. Terus habis itu gue jadinya suka kayak iya, dan gue udah judging gitu ke dia, dan gue tuh judging banget pada saat itu. Iya lo tuh orangnya kayak gini, lo tuh emang kayak gini gitu. Jadi pas gue judging di situ, itulah yang gue akhirnya menyadari bahwa ya ampun Hana, selama ini lo itu terluka, misalnya lo merasa terluka dalam hubungan ini, yang lo pikir lo terluka sama suami lo, tapi sebenarnya lo terluka sama diri lo sendiri, karena lo tuh tidak mampu melepaskan luka-luka yang lo punya gitu loh. Lo tuh terlanjur apa ya, tanpa lo sadar lo tuh sebenarnya nyaman gitu dengan lukanya lo gitu. Lo tuh bukannya berusaha memaafkan, berusaha mengikhlaskan, ya udah yuk maafin gitu ya. Ternyata tuh gue dari situ juga gue belajar bahwa maaf itu fungsinya bukan untuk orang yang menyakiti kita gitu ya. Jadi kalau ada orang nyakitin kita terus kita ngerasa terluka gitu ya, terus kan kadang kita ngerasa kayak udah gue sebel banget gitu ya, mending orang kecek banget gitu, terus kayak tapi mau maafin juga kayaknya ya ampun gak rela gitu kan. Nah atau misalnya iya deh gue maafin gitu, tapi sebenarnya dalam hati tuh kayak masih ada gondok-gondoknya. Nah ternyata gue baru sadar bahwa yang namanya maaf itu sebenarnya bukan untuk orang yang berbuat salah ke kita. Maaf itu sebenarnya manfaatnya buat kita. Bener-bener gue ngerasa ketika gue bilang di malam itu ya, gue self talk, gue mengafirmasi semua yang gue rasain. Oke, gue ngerasa gini, gue gak dicintain, gue ngerasa dan lain sebagainya macamnya. Tapi dia udah berusaha loh, dia udah berusaha. Buktinya dia sekarang jadi suami lo, dia udah berubah kan, dia udah nggak kayak gitu, dia udah ngasih act of service ke lo
gitu. Dia time-nya dia juga dia udah memprioritaskan lo dan lain sebagainya macamnya. Itu perjalanan yang kayak 2 tahun menikah terus 2 tahun pacaran terus kayak setahun awal nikah dia tuh udah berusaha banget untuk berubah. Kalau elunya masih eh, asik dengan luka-luka lu gitu, yang ada lu malah ngelukain suami lo gitu. Terus akhirnya gue bilang yaudah yuk maafin yuk, toh dia juga udah berubah, udah apa namanya semuanya udah nggak sama kayak dulu lagi gitu. Apa yang lo rasain dulu sakit, iya sakit dulu, sakit banget ya Hana ya, kayak gitu ya rasanya. Ya udah, tapi kan sekarang udah beda, yuk kita maafin, yuk kita eh, apa namanya kita move on gitu. Nah akhirnya dari situ perubahan yang gue rasakan adalah gue akhirnya berhasil keluar dari lingkaran setan di mana gue autopilot. Kalau ada masalah, kalau gue berantem sama laki gue, itu selalu apa namanya ngulang ke itu lagi gitu kan. Akhirnya gue bisa keluar dari lingkaran setan itu gitu. Dan kenapa gue mau sharing di sini, karena itu tuh pelajaran yang buat gue ya, gue melihat apa namanya hubungan relationship orang tua gue, mertua gue, atau saudara-saudara gue yang lain gitu ya, om tante gue. Kayak gue ngerasa kadang gue menemukan hal yang sama gitu loh. Kadang kita tuh eh, terlalu senang dengan luka yang kita punya gitu. Atau kita tuh terlalu judging sama pasangan kita sendiri gitu, sampai merasa dia tuh nggak bisa berubah. Pun kalau dia berubah gitu ya, kayak kita tuh lupa untuk memaafkan gitu, memaafkan yang benar-benar ya udah yuk maafin, udah selesai kok perkaranya gitu. Jangan sampai ketidakmampuan kita memaafkan, ketidakmampuan kita untuk menerima gitu ya, akhirnya itu yang menjadi apa ya, konflik di relationship kita sendiri gitu. Jadi ini tuh benar-benar pelajaran yang apa ya, berharga banget sih buat gue gitu. Makanya gue pengen sharing di sini, dan itu manfaatnya self healing buat hubungan gue yang sampai akhirnya gue bisa keluar dari situ, dan akhirnya laki gue ya udah tidak pernah merasakan itu lagi. Jadi ya sudah gitu, dari so much better lah gitu hubungan gue sekarang gitu sih. Dan sebenarnya mau promo dikit nih ya, kalau misalnya gue pernah ceritain ini pengalaman gue ini self healing untuk menyelesaikan masalah relationship gue yang satu ini nih, gue pernah cerita di podcast gue gitu ya. Nama podcastnya Dunia Wanita, kalian bisa searching di Spotify gitu, di gue lupa di episode berapa. Gue menceritakan ini semua cukup detail gitu, kayak gimana prosesnya kayak gitu gue sampai akhirnya self healing. Dan gue menceritakan itu di podcast gue karena gue waktu itu denger ada yang curhat di radio, dia mengalami hal yang sama, dan kebetulan yang curhat ini adalah korbannya. Jadi kayak laki-laki gitu ya, yang dia bilang kayak, iya nih cewek gue pernah melakukan suatu kesalahan, gue tahu itu kesalahan besar, gue udah minta maaf, terus kita baikan, terus tapi dia selalu ngungkit-ngungkit masalah itu lagi setiap kita berantem. Nah itu kan berarti sama nih masalah sama gue. Akhirnya gue kayak merasa ya at some point lu kadang sebenarnya masalahnya bukan di pasangannya tapi di diri sendiri gitu. Jadi nah gue di sini sebagai orang yang pernah begitu gitu ya, ya akhirnya gue self healing gitu. Terus akhirnya gue yang harus memperbaiki diri gitu. Gitu aja guys. Gue mau nanya lanjut, boleh nggak? Boleh banget. Kan kadang ya ini kan Hana udah proses healing gitu. Sebetulnya kalau ketika menyadarinya itu ada nggak sih caranya supaya kita jangan-jangan kita ada something nih gitu? Gue tuh nyadarnya karena itu proses yang berulang, Fon. Jadi tuh kayak itu bener-bener kayak autopilot gue, sampai laki gue tuh selalu ngomong kayak, kenapa kamu selalu kayak gini gitu. Kenapa sih lo harus selalu ngungkit-ngungkit ini? Awalnya tuh gue kayak ngerasa, awalnya nih ya pas masih pacaran gitu ya, itu gue masih ngerasa kayak ya emang lo tuh kayak gini, ini faktanya gitu. Gue judging banget dan kayak
ya udah terima aja, lu tuh emang nyebelin gitu. Bisa nerima itu gitu ya. Jadi gue tuh sampai akhirnya, dan itu prosesnya lama ya, bertahun-tahun ya, jadi kayak sampai akhirnya udah ada di satu titik dimana pas gue udah nikah, terus dia kan repeatedly gitu kan, laki gue ngomong Ya. kayak gitu, lo tuh selalu deh kalau marah kayak gini, dan itu tuh bener-bener dia omongin terus sampai akhirnya gue mikir, iya ya, gue kayak gitu ya kayaknya ini. Nah, karena gue kenalan sama mindfulness juga mungkin, karena gue belajar pada saat itu, gue belajar mindfulness, gue belajar meditasi, gue belajar self healing juga. Terus gue mikir gini, apa jangan-jangan gue butuh self healing ya gitu. Jadi karena ini laki gue selalu ngomong kayak gitu, terus akhirnya gue berpikir iya juga ya, coba deh gue renungin lagi, iya juga, bener juga nih apa yang dia bilang gitu, bahwa ketika gue marah, gue itu selalu kayak gitu. Gue tuh nggak pernah memproses marah gue dengan benar gitu, sehingga akhirnya gue malah bolak-balik kan, itu kan bisa nyakitin laki gue terus gitu kan. Jadi ya kayaknya gue deh yang harus ini nih, gue yang ada masalah gitu, gue yang harus self healing, taunya sih dari situ. Jadi mungkin keywordnya itu ketika ada sesuatu masalah yang berulang-ulang dan kok kayaknya nggak selesai-selesai masalahnya, mungkin kita bisa cek, jangan-jangan bukan pasangannya yang salah, tapi mungkin kita nih yang ada something wrongnya di kita justru gitu kali ya. Betul, jadi ada autopilot yang lo lakuin berulang-ulang, maksudnya, dan kadang ini judgement ya, dan mungkin lo nggak sadar lo judging gitu sama pasangan lo. Kayak misalnya nih, gue bilang gini, gue judging sama pasangan gue dengan bilang dia cuek. Jadi judgingnya gue itu sebenarnya adalah menyengsarakan gue. Kenapa? Karena once laki gue tuh berusaha untuk tidak cuek gitu ya, untuk ngasih perhatian, untuk lebih care sama gue, ujung-ujungnya ketika marah gue akan bilang lo tuh emang cuek gitu, dan gue kesel sama orang cuek gitu. Jadi kayaknya gue tuh udah, nah gue udah judging gitu kan, dan gue merasakan apa ya ibaratnya, jeleknya gitulah, ibaratnya jeleknya dari judging, yaitu luka ke gue sendiri gitu. Dan untuk bisa menyadari bahwa oh gue tuh udah judging ya sama dia, gue udah judging dengan bilang dia cuek, padahal dia udah berusaha setengah mati untuk gak cuek. Nah yuk Hana, kita lihat lagi yuk, emangnya dia masih cuek ya gitu. Jadi gue ngajak lagi ke diri gue untuk kayak reflect lagi gitu, beneran gak sih dia masih cuek gitu. Enggak kok, buktinya dia apa namanya, care sama lo, dia misalnya dia telepon lo, dia nanya lo udah makan apa belum, dia selalu iniin lo, coba lo lihat lo pas kayak gini-gini dia tuh care banget sama lo gitu. Nah dari situ gue yang kayak oke, dari gue bener-bener belajar berkesadaran gitu ya, akhirnya gue nggak oke, salah gue, ini gue udah masuk ke judgement gitu, sedangkan harusnya gue nggak kayak gitu. Kayak bisa Itu sih. dibikin jurnal ya, journaling. Hari ini Bener doi bawain makanan. iya, seriusan Ya itu seriusan. tadi sih Pon, balik lagi bahasa cintanya si Hana dan suami kan beda banget ya. Kayak act of service, suaminya words of affirmation itu udah cukup mencintai kayak gitu. Kayak si Hana tuh butuh benar-benar ditolong, butuh benar-benar suaminya ada, tapi kayak si suaminya Hana ayo semangat ya, kamu pasti bisa kayak gitu-gitu kan pasti udah gak nyambung banget ya. Ya, Iya. Jadi kayak harus aware juga sama bahasa cintanya kita dan pasangan, dan apakah udah saling terpenuhi satu sama lain kayak gitu. Karena ya nggak bisa dibohongin kalau misalnya satu tangki cinta belum terpenuhi ya pasti uring-uringan, pasti butuh, benar-benar butuh, aku tuh kurang ini, kamu kok gini. Simpelnya sih kayak gitu mungkin. Sama ini Oke, yang thank you Hana ya gue nambahin dikit buat nih. sharing. tadi apa Hana mau Mungkin lanjut. nambahin itu ya? Oke. Iya, yang lo bilang Fon, journaling. Ini gue setuju banget. Jadi mungkin bisa Oke. dipakai juga. Ya gue nggak tahu ya buat Avi gitu ya. Misalnya untuk mengetahui
untuk apa namanya melihat pro dan kontranya nih, misalnya untuk next time gue buat teman-teman lainnya juga misalnya yang di relationship gitu ya, ini gue sebaiknya gue ngapain sih, gue saranin juga pakai journaling aja, karena itu benar-benar lo kayak nulis diary biasa, itu benar-benar apa ya, dan journaling itu bisa membantu kita untuk menyeimbangkan antara emosi dan logika. Jadi kita tidak membuat cerita sendiri, imajinasi sendiri gitu ya, asumsi sendiri di otak kita. Jadi kita bisa ngeliat lebih hal yang real itu terjadi kenapa sih sebenarnya gitu. Karena dengan journaling ketika lo nulis gitu ya, lo nulis apa yang lo rasain, kenapa lo ngerasa kayak gitu, ya udah lo tulis aja. Nanti next gitu ya, lo baca lagi gitu ya, ntar lo bisa reflect gitu. Oh, gue itu kemarin karena ini ya, gue begini ya. Oh oke, berarti nah nanti manfaatnya dari journaling juga. Lo akan tahu boundaries lo. Mana hal yang masih lo bisa tolerir dalam suatu hubungan, mana hal yang gak bisa lo tolerir dalam satu hubungan. Kayak gitu. Akhirnya lo ngerti value diri lo tuh di mana. Gitu. Nah, sama akhirnya lo bisa lebih memikirkan nih, decision making lo akan lebih matang. Gue mending lanjut gitu ya, kalau masih pacaran kan enak ya, mending putus atau mending pertahankan nih gitu. Tapi kalau udah yang kayak gue udah menikah gitu kan, maksudnya gila lo emang cerai udah apa namanya bisa apa seenak-enaknya ngomong cerai, kan enggak gitu. Nah itu tuh jadi lebih bahan pertimbangan, jadi lo bisa lebih mikir jernih dan bisa melihat lagi sebenarnya yang bukan yang salah ya, yang perlu memperbaiki diri dia aja atau gue aja gitu, atau kita berdua gitu. Jadi akar masalahnya tuh sebenarnya di mana. Nah, kalau kayak tadi kasusnya adalah ternyata yang punya akar masalahnya di gue gitu kan ya, padahal gue rasa akar masalahnya tuh laki gue gitu. Itu bantu banget sih journaling. Oke, thank you Hana buat sharing. Yo. Kembalikan ke Ibnu. Oke, thank you Hana, thank you Devon. Mungkin lanjut dari Elf deh. Halo Elf, sore. Mau sharing apa nih? Gimana ya? Cukup sama Kak Afi sama Kak Hana gitu. Dalam hal ini mungkin gue posisinya ya kayak punya Afi dan ancaman sedikitnya Kak Hana gitu kalau lagi mana gitu. Dan kebetulan itu baru putus minggu depan tuh udah tahun lah. Dan ya putus ya. Suaranya agak putus ya. Tadi gue doang. Halo. Sorry bentar. Kalau sekarang udah jelas. Besar kayak bunyi mobil mundur. Masuk ya? Iya. Oh, ini headset soalnya. Ya udah nggak apa-apa. Oke, kalau oke. Jadi gue baru putus malam gitu kan, dan case-nya cukup mirip sama Kak Afi. Padahal minggu depan tuh udah tahun ketiga lah istilahnya. Nah, kayak Kak Hana bilang tadi sih bener sih, kayak kita juga udah sama-sama, lebih tepatnya gue sih lebih journaling gitu. Dan kita kayak sering obrolin lah gitu, kalau kita bikin deal sih, kayak kalau marah gitu ya, salah satunya harus ngalah gitu, dan kalaupun itu nggak berhasil gitu, ya besoknya baru kita omongin lagi sih gitu. Dan tadinya tuh nggak case-nya nggak itu doang sih, kayak tadinya nggak kayak kaki doang juga, cuman kayak awalnya tuh dari gap sih, mungkin ya kayak di judul di room ini ya, kayak relationship yang terjal gitu, ada gap yang gede antara ekspektasi gue sama dia gitu, dan ekspektasi gue udah gue turunin gitu, dan gue bahkan kayak
mau ngebimbing dia lah istilahnya tuh, ya bukan bimbing sih, kayak sama-sama belajar gitu. Gue belajar untuk menurunkan ekspektasi gue dan sama-sama belajar bareng dia, jadi kita bisa tumbuh bareng juga. Dan bener sih, kita tumbuh bareng gitu, kayak baca, akhirnya kita nemu buku, nggak tahu sih works buat yang lain atau enggak, bukunya tuh How to Win Friends and Influence People. Jadi kita baca buku itu bareng-bareng dan it works sih, sempet works juga. Cuman eh at the end ada lagi sih kayak isu-isu baru lagi gitu, dan selalu ada gitu. Dan kalau dipikir-pikir ya, mungkin ini karena emang ya tadi itu gapnya, gue lebih tua beberapa tahun di atas dia gitu, dan masalah hidup gue yang makin gede gitu ya. Walaupun dia berkembang, tapi kan masalah hidup gue juga makin gede. Apalagi kebetulan gue yang love language-nya itu physical touch sama act of service-nya cukup dominan gitu ya. Dan dia quality time sama receiving gift gitu, jadi kayak agak sulit juga di pas pandemi gini kan. Kayak gimana ya, akhirnya kita udah sama-sama capek lah istilahnya, udah coba semuanya. Akhirnya gue kasih keputusan di dia sih. Sebenarnya gue kalau mau dia mau lanjut ya lanjut, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Dan gue kasihan dia, kayak gue demanding kayak cowoknya Avi gitulah. Tapi ya walaupun sebenarnya juga gue kayak abis gue ngomong gitu, kayak pas dia datang ya, atau mungkin karena faktor gue physical touch gitu. Jadi kayak kalau udah lihat dia aja tuh kayak udah hilang gitu lah marahnya, udah kayak udah nggak marah, tapi kayak masih kesel-kesel dikit lah, nggak, tapi kayak amarahnya itu nggak, kayak jadi ngomong aja gitu. Cuman ya mungkin itu sih akar masalahnya. Kalau di kita dulu awalnya kita nggak punya tujuan yang jelas gitu untuk mau kemana, dan setelah diselesain itu ternyata juga ya balik lagi gitu ya, kita emang nggak seimbang aja gitu, dan daya tahan kita kurang sih gitu. Kayak kalau mungkin kalau mau punya daya tahan yang lebih, aku rasa sih masih bisa dilanjutin. Cuman ya udahlah. Dan kalau Kak Afi bilang udah terlanjur kenal sama keluarga gitu ya, so dia juga udah kenal sama keluarga gue. Dan pas kebetulan nyokap gue nelpon kan tadi pagi, dan gue cerita, nyokap gue malah ketawain gue gitu. Kayak ya, ya keluarga kita juga pasti, nggak tahu sih kalau keluarga teman-teman ya, cuman kayak kalau keluarga sih ya udahlah, mengerti, masih muda, masih banyak yang luka-luka diri yang perlu diselesaikan lah gitu. Kayak inner childnya mungkin masih banyak yang perlu diselesaikan gitu. Kalau dari gue sih itu sih. Mungkin sorry ya kalau agak berantakan storynya. Nggak apa-apa. Oke, thank you. Semangat Els. Ya. Ya. Jadi kalau dari berarti bener-bener baru banget ya. Baru banget malam. Tapi nggak ini sih, maksudnya kita juga udah sering kayak putus nyambung gitu lah. Cuman ya kali ini juga, atau sih mungkin karena udah sering dan udah tahu gitu apa tujuan kita masing-masing dan isunya apa dan segala macam, jadi lebih lega lah gitu, nggak yang terlalu kepikiran gimana banget sih. Ya walaupun masih ada lah, pasti ada perasaan itu gitu. Sabar ya. Iya. Oke. Gimana dari Ibnu, ada tanggapan nggak? Ya, pasti sulit lah mengakhiri hubungan meskipun tahu meskipun kita tahu bahwa sebenarnya berakhir itu lebih baik daripada bareng, tapi malah saling menyakiti satu sama lain kayak gitu. Dan memutuskan untuk jalan bareng dan mengakhirinya juga bareng, ya harus dimulai dan harus diakhiri dengan baik-baik juga sih. Kayak ya mungkin orang pasti mikir kalau misalnya masih baik-baik kenapa harus diakhiri. Ya balik lagi ke pertimbangan satu sama lain. Kalau emang dengan bareng malah memberikan lebih sedikit manfaat kayak gitu, malah bikin beban pikiran, malah bikin kita konsentrasi dan aktivitas kita terganggu, ya mendingan
itu tadi, mendingan diakhiri dulu, kita berdamai dengan diri sendiri dulu, gimana nanti ke depannya ya biar istilahnya biar waktu juga yang ngejawab. Karena nggak sedikit juga temanku yang dulunya putus, terus akhirnya pada saat setelah lulus kuliah atau mungkin pada saat setelah kerja masing-masing, setelah mereka nyaman dengan kehidupan masing-masing, mereka balik dan nikah dan sekarang bahagia juga. Kayak gitu juga ada beberapa kayak gitu. Jadi ya apalagi masih early 20 atau hubungan-hubungan di 21, 20 tahun, 22 kayak gitu-gitu kan sebenarnya masih pengen explore dan juga pengen validasi diri masing-masing. Pun aku juga dulu fasenya juga kayak gitu sih, Fon. Jadi ya istilahnya dimaklumin aja asal nggak ada abusive baik itu fisik maupun words dari pasangan satu dengan yang lainnya kayak gitu. Karena kalau misalnya udah abusive itu udah red flag banget dan harusnya udah nggak usah dilanjut karena balik lagi ke Hani tadi, kalau misalnya masih pacaran udah kayak gitu, nanti nikahnya kayak gimana? Meskipun nggak menutup kemungkinan ketika nikah bakal berubah, tapi chance atau kemungkinan itu kan juga kita nggak bisa gambling di situ kayak gitu. Ya. Oke. Mungkin udah sejam kali ya, Van ya, nggak kerasa ya. Teman-teman di sini ada yang mau mengasih kata-kata? Ada tambahan mungkin ya? Oke. Aku ada tambahan dong sedikit. Silakan. Nah, tadi dari Ibnu kan bilang ya, mungkin kita bakal berpikir kalau misalnya, mungkin siapa tahu kalau nikah dia akan berubah. Itu nggak akan terjadi ya. Karena ngubahin orang yang udah hidup 23 tahun misalnya, waktu aku di toxic relationship itu, ngubah karakter orang yang udah kayak gitu selama 23 tahun aja itu hampir nggak bisa gitu loh. Apalagi mau ngubah yang udah misalnya sekarang umurnya berapa, 26 ya berarti kurang lebih ya, 25, 26 gitu kan. Itu tuh nggak akan bisa. Kalau karakter orang seperti, menurut aku udah segitu aja gitu. Maksudnya, ya seberubah-berubahnya, mereka akan capek untuk tidak menjadi diri dia sendiri dan akan kembali seperti itu. Because aku udah pernah mengalami itu saat dia berusaha. Aku sebenarnya nggak suka sih kalau kamu begini. Oke. Setahun, enggak, 3 tahun, dan setahun 3 bulan per 3 bulan itu bakal diulang terus tuh kayak gitu. Balik lagi ya. Jadi, ya balik lagi karena menurut aku apa yang udah menjadi karakter orang itu sih tidak bisa diubah ya menurut aku. Ya mungkin kalau misalnya ada keajaiban dari Tuhan dan semesta ini mungkin ya. Dianya pengen gitu kan. Iya betul. Ya. Yang benar-benar niat ya. Tapi ya kayaknya hampir nggak pernah ya. Kalau itu pun bisa sampai ada, kayaknya ajaib deh. Gitu. Ya. Dari mungkin aku tambah gimana? Kalau aku sih, ini aku baru kepikiran gitu tadi, mungkin practical tips aja sih mungkin buat Afi atau teman yang lain, kayak kalau udah emosi atau apa gitu, kayak dia udah dimainin segala macem, coba kasih cara itu kayak, kalau aku sih cukup work sih di aku, kayak dikasih itu ngomong satu-satu nih, kayak ngomong benar-benar dari awal sampai akhir dia ngomong sendiri dan jangan di cut gitu, maksudnya benar-benar dia puas ngomong, dia ngomong baru lu ngomong gitu, dan lu tanggapi semuanya segala macam satu-satu sampai lu puas juga, baru gitu satu-satu sih bisa lebih kondusif sih gitu, bisa lebih clear sih daripada kayak langsung caut menyaut gitu. Iya, di cut kayak gitu pasti nggak enak. Iya. Oke. Thank you buat Els tambahannya. Oke, mungkin gimana, Von? Ini ada satu lagi mungkin ya tambahan singkat dari Mas Yuda. Boleh. Silakan. Halo, sore Mas Yuda. Ada yang mau disampaikan untuk mungkin advice buat relationship teman-teman kita yang terjal gitu? Sebagai penutup. Selamat sore, salam kenal. Ya. Aku dokter spesialis bedah di RSUD Dr. Sutomo di Surabaya. Hai, selamat sore semua. Sore. Gimana? Ini siapa nih sekarang? Kayaknya tadi seru sih aku dengarnya. Ya. Sekilas gitu. Oke. Jadi apa ada yang mau disampaikan? Ada disampaikan, tapi ini topiknya apa dulu gitu? Ini bahas tentang relationship sih. Oke, mungkin satu tips untuk lah hilang.
Oke, mungkin bisa kita Betul. akhiri kali ya, Pan ya. Iya, udah 1 jam. Oke, ya, Thank you terima semuanya. kasih. Aha, Good. aha. Ya, thank you semuanya. Happy weekend. Thank you semuanya yang udah datang. Sampai jumpa hari Thank you, Selasa. bye bye. Thank you. Bye.